Selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang video yang lagi viral di luar sana. Sebenarnya ini video sudah lama sih, sudah lama viralnya, tetapi saya ingin membahas lagi. Sampai sekarang masyarakat Indonesia masih sering berobat ke luar negeri. Ini bukan karena kita tidak mencintai dunia kedokteran yang ada di rumah sakit yang ada di Indonesia, tetapi umumnya masyarakat Indonesia dengan review-review yang telah mereka berobat di Penang maupun di Malaysia, itu reviewnya sangat bagus. Bagaimana menurutmu guys? Di kolom komentar. Jangan lupa like. Kita lihat dulu cuplikan video ini. Dulu orang tajir Indonesia kalau berobat pasti pergi ke Singapura. Nggak ada tuh ceritanya pilihan ke Malaysia. Jadi ceritanya waktu itu Malaysia tidak dianggap secanggih di Singapura. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, rumah sakit dan pengobatan di Malaysia itu sudah melaju dengan pesat. Kecanggihan dan dokter-dokternya itu kualitasnya sama bagusnya. Nah, sekarang apa bedanya berobat di Singapura dan di Malaysia? Berobat di Malaysia itu jauh lebih ramah di kantong. Misalnya nih, kamu mau kolonoskopi di Singapura. Harganya itu sekitar 3.000 Singapura dolar. Tapi kalau kamu kolonoskopi di Malaysia, harganya 3.000 ringgit Malaysia. Jadi harganya 3 kali lipat jauh lebih murah daripada berobat di Singapura. Nah, kalau kamu pengen berobat di Malaysia, tapi khawatir dengan kualitasnya, apakah sehebat dengan di Singapura? Jangan khawatir, kita ada rumah sakit yang terletak di Malaysia, tapi manajemennya under Singapura. Jadi sekarang sudah bisa banget berobat standar Singapura, tapi harganya Malaysia. Jadi kalau kamu dan keluarga pengen berobat dengan standar rumah sakit Singapura, tapi harga Malaysia, DM aku ya. Aku ada rekomendasi rumah sakit di Malaysia, tapi dengan kualitas dari Singapura. Bedanya dokter di Malaysia sama di Indonesia. Jadi kalau dokter di Malaysia ini ada namanya spesialis penuh waktu. Jadi kalau penuh waktu itu artinya apa? Dia bekerja di rumah sakit itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi udah kayak pegawai kantoran aja gitu. Datang 8, pulang jam 5. Di Malaysia ini tersedia banyak banget dokter. Satu dokter itu hanya boleh praktek di satu rumah sakit. Beda dengan yang di Indonesia ya. Misalnya dokter A kerjanya di rumah sakit A, B, sama kadang-kadang kerja di klinik, kerja di RSUD gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah sakit nih, cari dokternya tuh susah gitu loh. Kalau kita udah sakit, ngapain sih kita nunggu lama-lama jadwal ketemu dokter, susah banget. Makanya banyak banget pasien yang pergi berobat ke Malaysia. Di sana tersedia dokter, jadwalnya sudah ada, kita buat appointment, datang langsung bisa ketemu, diperiksa, efisien jadinya. Kalau kamu perlu bantuan berobat di Malaysia, komen konsul, nanti aku bantuin deh. Bang, apa bener berobat di Malaysia lebih bagus dan lebih murah? Menarik nih. Kemarin itu viral poster ini. Tulisannya, mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau. Ini poster letaknya di depan kedutaan besar Malaysia. Saya pas lihat ini langsung penasaran. Apa iya? Dan ternyata banyak orang yang ngaku kalau layanan kesehatan di Malaysia itu lengkap dan layanannya cepat. Mereka juga bilang berobat di Malaysia itu ruangannya nyaman, petugas medis lebih komunikatif, akses lebih mudah dijangkau, dan biaya lebih murah. Semua bisa membaca di artikel Detik Health yang ini. Oke, saya ngerti. Berobat di Malaysia emang bagus banget. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita begitu juga? Untungnya ada EHH Healthcare Malaysia. Ini adalah salah satu jaringan rumah sakit terbesar di Malaysia. Itu kalau kata Google. Kalau kata saya mah ini the best. Soalnya kalau kamu beli paket medical check up premium seharga 2,5 juta, kamu bisa dapat kesempatan buat ajak satu orang lagi secara gratis. Dari tiket, hotel, medical check up, bahkan tiket pesawat kamu juga dibayarin. EHH Healthcare Malaysia ini udah terkenal banget di Malaysia. Dan mereka punya 4 rumah sakit unggulan dari 18 rumah sakit di sana. Ada yang ngasih layanan terbaik buat kanker, jantung, dan tulang. Namanya Gleneagles Hospital Penang. Ada yang paling strategis karena deket sama Kepulauan Riau. Namanya Gleneagles Hospital Johor. RSID punya keunggulan jantung, kanker, ortopedi, saraf, dan anak. Ada juga yang letaknya di pusat kota. Udah dari tahun 1974. Namanya Pantai Hospital Kuala Lumpur. Ini teknologinya modern banget dan jadi rumah sakit rujukan unggulan buat kanker, tulang belakang, saraf, serta kesehatan wanita dan anak. Ada juga yang dekat kedutaan besar Indonesia. Namanya Prince Court Medical Center. Ini bener-bener bintang 5 nih. Karena dari kamarnya bisa ngeliat KLCC atau lapangan golf. Ini adalah buat pencernaan, jantung, ortopedi, urologi, dan bedah robotik. Jadi kamu tinggal pilih aja mana yang paling cocok buat kamu. Ini berlaku dari 18 Desember 2025 sampai 17 Januari 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Kamu bisa ke websitenya IHH Healthcare yang ini atau scan QR code di layar sekarang juga. Kalau kamu gimana? Mau berobat di Malaysia juga nggak? Saya mau dengar pendapat kamu. Orang Indonesia kayaknya hobi banget dia buat berobat ke luar negeri. Ternyata alasannya simpel, karena pelayanan kesehatan di luar negeri
itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, herannya udah lebih bagus, kadang-kadang malah lebih murah dibandingkan di Indonesia. Nah ini fakta ya, fakta dari kejadian yang gue alami sendiri. Jadi beberapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu gue sempet nemenin anterin bokap gue berobat ke Malaysia. Karena apa? Ada sakit batu ginjal di situ. Sebelumnya di Indonesia sempat diperiksa, katanya harus ada operasi invasif untuk ambil batu ginjalnya, perlu ada operasi. Kemungkinan resikonya lebih tinggi, biayanya juga lebih tinggi. Karena bisa sampai lebih dari 80 jutaan atau 90 jutaan. Tapi kemudian gue sih menyarankan kenapa nggak berobatnya ke Malaysia aja lah. Coba lah kita tanya second opinion. Ternyata apa? Di Malaysia itu tidak perlu pakai operasi invasif. Cukup di laser aja, cuma perlu biaya, kalau nggak salah 15 juta. Dalam waktu 2 jam udah sembuh, keluar, udah langsung makan mie kue tiaw. So, di situ gue mulai berpikir gitu loh, kenapa ya? Kok bisa lebih murah di Malaysia nih berobat? Dan lebih cepat juga, karena ternyata di hari yang sama, orang udah bisa kembali beraktivitas, sekarang nggak ada di black perutnya kan gitu. Nah ini kemungkinan bisa menjadi sedikit ya jawaban kenapa kemudian banyak orang yang memutuskan untuk berobat ke sana. Dokter-dokter di Pineng banyak yang mata duitan, bener atau enggak ya? Yuk kita cari tahu. Jadi Medijoy selalu minta feedback ke klien-klien Medijoy tentang pengalaman berobat mereka ke Pineng. Salah satunya cerita dari Kak Fati dan tantenya yang udah siapin uang ratusan juta untuk operasi lanjutan di Pineng. Jadi tante Kak Fati yang mengidap diabetes baru aja operasi sampai bagian mata kakinya di Indonesia. Namun setelah itu, lukanya tidak kunjung mengering dan sangat sakit sekali. Setelah dilakukan beberapa usaha, luka tetap basah dan makin sakit sampai nggak bisa tidur. Karena khawatir infeksi dan makin menyebar, Kak Fati dan tantenya mutusin kali ini coba ke Pineng aja. Lalu Kak Fati minta tolong ke tim Medijoy untuk direferensiin dokter di Pineng yang cocok dengan keluhannya. Ya udah, langsung tim Medijoy rekomendasiin tantenya ke dokter ini. Nah, akhirnya mereka berangkat, lalu setelah konsultasi dengan dokter, tahu nggak dokter bilang apa? Dokternya bilang kalau tantenya Kak Fati nggak perlu lanjutan. Cukup dengan tingkatin kualitas perawatan lukanya dan kali ini dikasih obat yang jauh lebih bagus biar bisa kering. Nah keren kan? Padahal dokternya udah dikasih tahu kalau tantenya ini siap kalau perlu lanjutan sampai betis loh. Nah coba aja kalau dokternya mata duitan, mungkin akan diiyain aja kali tuh. Toh udah diamputasi sampai mata kaki kan sebelumnya. Kalau sampai betis kayaknya nggak akan pengaruh banyak dan rumah sakit dapet omset yang gede. Untung aja dokternya fokus ke kondisi pasien, bukan yang penting omset. Dan inilah yang bikin banyak orang Indonesia berobat ke Pineng. Mereka ngerasa dokter-dokter di sana fokus ke apa yang bener-bener diperluin aja. Jadi bikin tenang dan nggak khawatir. Nah buat teman-teman yang mau berobat ke Pineng, boleh tanya-tanya dulu aja ke Medijoy. Bisa WA aja langsung ke nomor ini. Tenang aja, konsultasinya gratis dan bisa pakai bahasa Indonesia. Plus nggak ada biaya tambahan apapun kok untuk jasa Medijoy-nya. See you. Saya Tantowi Yahya, saat ini tengah berada di Pineng, di Georgetown, bukan dalam rangka wisata, tapi dalam rangka melakukan medical check-up. Nah, saya memilih salah satu rumah sakit internasional yang banyak dikunjungi oleh pasien, khususnya dari Indonesia. Ketika saya di sana, saya tidak begitu kaget melihat lebih dari 80% pasiennya itu adalah orang Indonesia, dari Medan terutama, kemudian ada juga dari kota-kota lain, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Bali, bahkan dari Papua dan daerah-daerah lainnya. Setelah saya melakukan observasi, melakukan research dan mengalami sendiri, paling tidak ada 3 hal utama dan 3 hal tambahan yang membuat mengapa banyak masyarakat kita yang berkunjung ke Pineng untuk melakukan pengobatan maupun check-up. Yang pertama adalah tingkat akurasi yang tinggi. Ini barangkali produk dari mesin-mesin modern yang mereka gunakan dan dikombinasikan dengan dokter-dokter hebat, profesional, dan begitu juga perawat-perawatnya. Yang kedua, kecepatan. Sangat cepat di sini. Kita menunggu dari satu bilik, dari satu pelayanan ke pelayanan lainnya itu kadang kurang dari 5 menit. Nah, hasil seluruhnya bisa kita dapatkan kurang dari 4 jam. Jadi kalau kita check-in jam 7, seperti yang saya lakukan, jam 11-nya itu sudah ada hasil. Kecuali kita ingin melakukan check-up tambahan ya, untuk penyakit-penyakit tertentu. Itu pun kita menunggu paling lama 1 jam.
Jadi kalau jam 7, jam 12 itu kita sudah mendapatkan hasil komprehensif. Nah yang ketiga adalah tingkat kepercayaan, trust. Pasien-pasien itu mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap hasil yang dihasilkan oleh medical check-up ataupun pengobatan. Nah barangkali ini kecanggihan dokternya ya, dan dibantu dengan alat-alat, sehingga rasa percaya itu tumbuh dan semakin tinggi. Sedangkan 3 faktor tambahan yang membuat mengapa masyarakat kita khususnya selalu datang ke sini. Yang pertama murah. Ya, saya katakan murah karena biayanya itu 30% dari biaya yang seharusnya atau biasanya kita bayar di Jakarta, atau 50% lebih murah daripada di Singapura. Mengapa itu murah? Ternyata salah satunya mesin-mesin modern yang mahal itu ketika masuk ke Pineng itu tidak dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Jadi ini sudah sangat menolong. Yang kedua, dokter dan perawatnya itu semua bisa berbahasa Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kesulitan ya bagi pasien-pasien kita yang tidak bisa berbahasa Inggris. Bahkan mesin-mesin modern yang saya pakai seperti mesin CT scan dan lain-lain, CT scan dan lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Nah yang ketiga, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa pasien di sini tidak merasa diperas oleh rumah sakit ataupun dokternya. Jadi mereka ya cari uang gitu, tapi ada kesan humanisnya, ada kesan pelayanan kepada masyarakat. Sambil contoh, saya ketika keluar itu harus menebus 7 macam obat. Nah saya tanya kepada dokternya, saya akan mengambil atau menebus obat tersebut di farmasi di bawah. Dokternya bilang apa coba? Pak, kalau usul saya ambil di luar saja. Karena di luar itu 30 sampai dengan 50% lebih murah dibandingkan Bapak tebus obat di sini. Kecuali Bapak mau nyumbang kita. Bayangkan, ada dokter atau perawat yang menyarankan hal seperti itu. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan atau tidak mempunyai jiwa nasionalisme, tapi ini sebagai bahan saja, bahan perbaikan bagi industri kesehatan kita, bagi rumah sakit kita, agar pasien atau masyarakat kita itu ya benar, mereka tidak keluar negeri kalau ingin melakukan pengobatan, berobat, atau sekedar melakukan medical check-up. Semoga berguna. Mereka yang sudah mereview ke luar negeri berobat ke Malaysia dan reviewnya itu sangat bagus. Bagaimana menurutmu guys? Apakah masih suram dunia kedokteran Indonesia sampai sekarang? Saya berharap semoga kedepannya Indonesia di dalam dunia kedokteran bisa bangkit dan bisa lebih banyak belajar dari Malaysia. Kita jangan sungkan-sungkan, kalau memang ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dicontoh, jangan sungkan untuk masa depan Indonesia. Bagaimana menurutmu guys? Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau ada yang perlu di komen silakan komen. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.